Kenapa? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah jiwa Muhammadiyah. Di Banjarnegara ada sekolah guru agama Muhammadiyah. Ada anak Purbalingga, aktif di Hizbul Waton Muhammadiyah, mendaftar jadi murid sekolah guru agama Muhammadiyah. Namanya Sudirman. Setelah lulus, Sudirman ini menjadi guru agama di Kroya. Ketika datang Jepang, karena beliau ini aktivis Hizbul Waton dan guru, diangkat jadi Dai Danco, komandan peta, mengorganisasi pembela tanah air, dilatih militer Jepang, ternyata menjadi pimpinan yang bagus, dan anak buahnya kalau panggil Mas Kiai, karena kealiman dalam agama. Ketika Indonesia merdeka oleh Urip Sumoharjo, Jenderal Urip, beliau dikasih pangkat kolonel untuk memimpin batalion Tentara Keamanan Rakyat seluruh Banyumas, Cilacap, ya. Maka Sudirman ini berpangkat kolonel. Tanggal 14 Desember 45 diperintahkan untuk menghadapi sekutu di Ambarawa. Dia punya siasat supit urang, tentara sekutu yang perlengkapannya sangat lengkap, tank-tank, panser, ternyata takluk oleh TKR pimpinan Sudirman itu. Maka namanya terkenal di seluruh Indonesia. Maka pada saat itu terjadi pemilihan Panglima Besar. Dulu itu Panglima TNI itu dipilih oleh batalion-batalion. Saingannya itu jenderal-jenderal, Jenderal Sarbini, Jenderal Urip, Jenderal Gatot. Ternyata yang terpilih adalah Kolonel Sudirman. Umur 28 tahun, putra Muhammadiyah ini langsung diangkat Panglima Besar dengan pangkat Jenderal Bintang 4. Umur 28 tahun. Ini didikan Muhammadiyah. Sekolah guru agama Muhammadiyah, bukan sekolah militer. Kiai yang memimpin TNI waktu itu. Maka ketika ibu kota Indonesia, Yogyakarta itu diserang musuh, beliau membuat siasat gerilya. Sekarang teorinya itu menjadi pelajaran seluruh tentara di dunia. Saya 2018 diundang oleh Menteri Pertahanan Jepang di kantor kementerian, di situ juga markas tentara bela diri Jepang. Tidak ada patung samurai, di depan itu hanya ada helikopter pertama yang dibuat oleh Jepang dan patung Sudirman. Setiap tentara masuk asrama mereka, hormat pada Sudirman. Dan tiap 14 Desember dirayakan oleh tentara Jepang Hari Sudirman. Karena apa? Mereka bangga Sudirman itu didikan Jepang bisa mengalahkan sekutu, sementara Jepang sendiri kalah oleh sekutu. Itu. Nah, maka ketika Jogja diserang dengan pasukan yang banyak dan terbaik, Sudirman memimpin perlawanan. Ketika sampai di Parangtritis, dia ingat dia dan pasukannya ini dijamu makan oleh rakyat. Beliau tidak mau membebani rakyat. Dia perintahkan Helmi, adik iparnya, kembali ke Jogja, ke keraton, menemui istrinya yang diamankan di keraton, meminta gelang, cincin, kalung, dan uang yang tersisa untuk biaya perang. Jadi beliau memimpin perang tentara itu dengan uangnya sendiri. Jihad bi amwalihim wa anfusihim. Ini didikan Muhammadiyah. Maka ketika dihidangkan nasi bungkus, tunggu dulu saya mau bayar. Kemudian Pak Dirman mengingatkan,
Cukuplah kita, para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Didikan Muhammadiyah itu begitu, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Ada enggak sekarang pemimpin yang berani begitu? Itu meniru Kiai Dahlan. Muhammadiyah tidak punya uang bayar guru, hartanya dijual untuk membayar guru. Menurun kepada Sudirman, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Maka Sudirman inilah menjadi pemimpin tentara yang dicintai rakyat, ya, dan bisa mengalahkan sekutu, sehingga Belanda terpaksa harus mengakui daulat Indonesia. Beliau tanggal 29 Januari 1950, dalam usia 34 tahun, beliau sakit keras, menjelang wafat, ajudannya itu pada datang, Kolonel Suparjo Rustam, Cokro Pranolo, ya, Pak Harto, bertanya, Bapak ini pasti punya jimat. Karena dikepung Belanda sangat rapat bisa lolos. 2 kali peristiwa di Gunung Kidul dan di Kediri, di dalam rumah itu di atas sudah pesawat Belanda melakukan kanonase. Kanonase itu membimbing tembakan kanon bahwa musuh ini di bawah sini sudah dikepung oleh KST. KST itu Korps Speciale Truppen, Kopassusnya Belanda, Baret Merahnya Belanda. Sepertinya tidak akan lolos. Apa yang dilakukan Pak Dirman? Sholat 2 rakaat, sholat hajat. Itu peristiwa bulan Mei, artinya musim kemarau. Tiba-tiba mendung, hujan, angin yang sangat lebat, pesawat harus balik ke landasan, pasukan-pasukan Belanda itu mencari tempat berteduh, Sudirman bisa lolos. Maka anak buahnya, ini mesti sakti ini. Pak Dirman bilang, jimatku 3, kamu ambil. Apa Pak? 1, aku selalu sholat di awal waktu, sekalipun pecah perang, aku tegakkan sholat. Tidak ada tentara yang bisa disiplin kepada kesatuan dan komandannya, kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja dia tidak disiplin. Maka fathuruni adkurkum, kata Pak Jenderal Sudirman itu. Ingatlah aku Allah, maka aku mengingatmu. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah, hayya ala sholah, segera melakukan. Satu saat dalam bahaya kita mengundang Allah, minta bantuan, Allah segera datang. Tapi kalau kita dipanggil nanti-nanti, ketika kita berat berdoa, Allah juga nanti dulu gitu ya. Ini jimatnya Jenderal Sudirman. Saya dengar langsung dari Ibu Sudirman dan putranya Pak Teguh Sudirman. Saya sering silaturahim. Ya, beliau bercerita, ketemu Pak Suparjo Rustam. Ya. Bahkan ketika dalam kepungan di Gunung Kidul itu, 3 hari 3 malam tidak dapat suplai makanan, mencari sulit di hutan, dikepung. Anak buahnya menemukan nangka yang masak, dikupas, diserahkan, Bapak kan sedang sakit, silakan Bapak makan. Pak Dirman bilang, aku pemimpinmu, pemimpin itu mengambil terakhir, kalian makan dulu. Kalau sekarang pemimpin ngambil, itulah Sudirman. Yang kedua, jimatku, aku selalu dalam keadaan wudhu. Karena ini perang suci, aku harus dalam keadaan suci. Maka kalau kita, ya kalau anak-anak akademi militer sering saya mendampingi, kalau menyusur rute gerilya Sudirman, di pos pemberhentian ada padasan, tempat wudhu. Untuk mengingatkan bahwa Pak Dirman itu selalu menjaga wudhu. Itu jimat beliau. Yang ketiga Pak, ini perang sabil. Amalan yang paling dicintai Allah adalah jihad fi sabilillah. Maka aku telah ridho kalau Allah memanggilku hari ini
karena aku sudah mengantarkan Indonesia merdeka. Beliau baca syahadat kemudian wafat, umurnya baru 34 tahun. Karena beliau lahir 24 Januari 1916, wafat 29 Januari 1950. Jadi kalau saya lihat Dureng kayak gini, wah ini harus jiwanya Sudirman ini. Jaga wudhu, jaga disiplin sholat, insya Allah akan menjadi tentara yang hebat. Ya. Makanya dulu tentara itu meskipun kopral itu disanjung-sanjung rakyat. Ada lagu Kopral Jono, Sersan Mayor, apalagi kalau sudah pakai pakaian loreng gitu. Oh indah sekali duduk di tepi pantai sambil mengenangkan kisah si baju loreng. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya, aduh gagah perkasa. Itu karena citra positif TNI di masa Sudirman, didikan Muhammadiyah. Anak kecil saja dulu kalau ditanya mau jadi apa? Tentara. Sekarang apa anak kecil itu kalau ditanya jadi apa? Kalau dulu semua anak kecil laki-laki perempuan ditanya mau jadi apa? Tentara. Itu mengakarnya tentara karena perilaku Sudirman, didikan dan putra Muhammadiyah yang mencintai rakyat sekalipun dia menderita dalam keadaan sakit yang parah, memimpin perang dan sanggup memenangkan setiap pertempuran. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Terakhir, tahun 81 di daerah terpencil, waktu itu masih bagian Sumatera Selatan, di Pulau Belitung. Di Belitung Timur ada kampung namanya Gantung. Di situ berdiri SD Muhammadiyah Gantung. Bangunannya sangat sederhana. Ya, muridnya waktu pendaftaran tahun 81 itu yang daftar baru 9 orang. Kepala dinasnya datang menemui kepala sekolah yang namanya Pak Harfan. Pak Harfan, sudah sekolah Muhammadiyah ini ditutup saja. Nggak usah dipikir, Bapak saya tugaskan jadi guru di PN Timah. Bayarnya mahal. Kenapa Bapak mempertahankan sekolah ini? Kata Pak Harfan, kami di Muhammadiyah itu dididik berpikir memberi, tidak dididik berpikir menerima. Karena kemudian ada satu anak daftar meskipun idiot terpaksa diterima supaya tidak bubar sekolah itu. Ternyata dari 10 murid itu yang 3 bisa menembus universitas terbaik di Eropa. Ya. Kemudian salah satunya menulis kisah sekolahnya itu yang kita kenal dengan Laskar Pelangi. Sudah dicetak 1.700.000.000 buku di seluruh dunia. Di sana yang mengajar seorang ibu Aisyah namanya Bu Muslimah. Meskipun Muslimah tapi di Aisyah, Bu. Karena honornya mengajar sangat kecil, kadang-kadang dia bedaknya itu apa? Dari kapur yang sisa penghapus papan tulis. Ketika anak didiknya bertanya, Bu Guru, sekolah kita ini kayak kandang kambing mau roboh, bagaimana kita pinter? Dengan linangan air mata, Bu Muslimah pulang, mengambil buku yang ada fotonya Bung Karno sedang menulis di atas kaleng biskuit di penjara Sukamiskin. Di atas kaleng biskuit, Bung Karno menulis pembinaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Itu menjadi pidato yang hebat sekali. Maka Bu Muslimah hanya mengatakan, masih mending kita nak, ini presiden kita pertama menulis pidato yang hebat.
di atas kaleng biskuit, kita masih di atas meja. Itu inspirasi yang luar biasa. Bung Karno masuk itu hanya karena pidato 7 menit. Bung Karno tahun 1929 tanggal 30 Desember pidato di dalam Joyopuran, Keraton Yogyakarta, di hadapan Perhimpunan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno mengatakan, kaum imperialis, perhatikan, tidak lama lagi apabila perang Pasifik telah menggeledek, menyambar-nyambar angkasa, Samudra Pasifik telah merah oleh darah, dan bumi di sekelilingnya telah diguncangkan oleh ledakan bom dan dinamit. Pada saat itu bangsa Indonesia akan keluar dari belenggu penjajahannya dan menjadi bangsa yang merdeka. Langsung ditangkap polisi. Bawa ke stasiun Tugu, dibawa ke Bandung, dipenjara 2 tahun 4 bulan karena pidato singkatnya ini. Tapi inilah yang kemudian menggerakkan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Bung Karno juga didikan Muhammadiyah. Ya, gitu. Waktu pidato mendapat gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1964 dengan promovendus Bu Dr. Baroroh Barit, Bung Karno menjelaskan, kepercayaan akan Tuhan yang satu. Ketuhanan yang Maha Esa itu ialah tauhid. Dan tauhid yang berkobar-kobar dan menyala-nyala dalam Quran suci itu, jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Ya. Aku ini dititisi tauhid sejak umur 13 tahun oleh Romo Cokroaminoto, dan aku digembleng oleh Kiai Dahlan di Paneleh 3 Surabaya. Maka kemerdekaan kita itu bukan hasil semedi di bawah pohon Kamboja sambil membakar kemenyan, saudara-saudara. Maka kepada Kiai Badawi, Ketua Umum Muhammadiyah, aku berikan 2 juta rupiah untuk memberantas kelenik, tahyul, bid'ah, dan khurafat. Ini pesan Bung Karno kepada Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Haji Badawi, pada saat pidato pengukuhan Bung Karno sebagai doktor dalam bidang ilmu tauhid di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul pidatonya, Tauhid adalah Jiwaku. Ya. Jadi Muhammadiyah telah melahirkan banyak pemimpin hebat, dididik di masjid, perhatikan orang. Terakhir sebagai penutup, maka di Masjid Jogokarian karena warga miskin, orang-orang tuanya di tahanan, ada yang baru keluar tahun 85 dari Pulau Buru, maka masjid jangan membebani rakyat. Maka apa yang saya lakukan setelah pendataan, ternyata dari 2.973 warga Jogokarian yang Muslim 2.642, Muslim yang sudah wajib sholat waktu itu 1.839, Muslim yang sudah wajib sholat yang belum sholat masih 816. Maka kami adakan gerakan mensolatkan orang hidup. Ya. Bagaimana yang 816 belum sholat kami kunjungi, kami tawarkan. Alhamdulillah tahun 2003 tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27 orang yang belum sholat. Kemudian kita tidak ingin membebani rakyat. Maka ketika kami renovasi masjid itu, saya bangun hotel di atasnya. Karena Jogja kota wisata. Alhamdulillah kami tawarkan siapa mau merawat masjid sepanjang zaman,
cukup berwakaf satu kamar hotel waktu itu 41.500.000 itu sudah kelas bintang 3, AC, kulkas, akses internet, televisi, ya kasur, bed up-nya lengkap. Ternyata yang mau wakaf banyak sekali. Nama muwakif ini kami cantumkan di setiap kamar. Sekarang dari kamar itu digunakan untuk bayar listrik, menggaji karyawan masjid termasuk imam. Di Masjid Jogokarian itu imamnya hafal Quran 3 orang, 2 imam tetap, 1 imam cadangan. Imam tetap masing-masing kami gaji 6 juta rupiah sebulan. Imam cadangannya 3 juta, jadi 15 juta, tapi tidak dari infak. Itu pun kami masih punya saldo bersih 45 juta per bulan dari hasil hotel. Sehingga infak itu untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat yang tidak punya kerjaan mau bikin usaha, kami modali. Tahun 2003 yang bayar zakat itu hanya 19 orang, zakat malnya hanya 5 juta. Setelah warga miskin kami beri modal punya usaha ini, tahun 2002 dan seterusnya, yang bayar zakat sudah 659, itu 80% dulu mustahik. Dan zakat malnya terhimpun 3,2 miliar. Infaknya yang dulu 1 tahun hanya 43.200.000, ketika warga ini kita berdayakan dengan modal dari masjid, tanpa bagi hasil, tanpa biaya administrasi, sekarang infak 1 tahun 12 miliar. Infak ini 100% untuk rakyat, karena masjid sudah dicukupi dari hasil usaha. Dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, gitu ya. Nah, kami sediakan mulai tahun yang lalu 1 kotak wakaf produktif, 1 tahun terhimpun lebih 7 miliar, kita beli hotel lagi di kawasan wisata Kaliurang. Tadinya Hotel Melati, tapi tanahnya masih 1.200, sekarang kami upgrade menjadi Hotel Bintang 3, semuanya untuk kesejahteraan rakyat dan pemeliharaan masjid. Sehingga kalau masjid ini tidak ada infak pun masih bisa jalan, ya, termasuk membiayai pengajian ranting Muhammadiyah, ya, dan semuanya itu dari badan usaha milik masjid. Jadi sekali lagi, marilah kita jadikan masjid-masjid Muhammadiyah itu sebagai pusat kesejahteraan rakyat. Hidupkanlah wakaf yang produktif. Insya Allah kita meniru Kiai Dahlan, kita meniru Jenderal Sudirman, cukuplah yang susah itu para pemimpin, rakyatnya harus sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.